Satu lagi ya teman-teman. Satu lagi capital budget nih. Nah ini teori aja kok. Sudah kelihatan? Termasuk ke manajemen kas Sudah, Bu. dan Sudah, Bu. Sudah, Bu. teori doang ini kok. Teori doang. Nggak ngitung-ngitung. Ini yang tadi. Kita masuk ke nih ya. Oke. Apa sih definisi kas? Ya, jadi kan kita kan belajar tentang manajemen kas nih, gitu kan? Dan surat berharga. Apa definisi kas? Nah, menurut para ahli ya, Kashmir itu menunjukkan kas adalah uang yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek, gitu kan. Tapi bisa juga kadang digunakan untuk operasional dan investasi perusahaan, gitu. Ah, Kas itu terdiri dari uang tunai, ya, uang yang ada di tangan perusahaan dan juga disimpan di bank. Kemudian menurut James C. Van Horn, ya, kas adalah segala bentuk uang yang dapat digunakan secara langsung oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, gitu ya. Sama semuanya hampir hampir mirip satu sama lainnya. Kas adalah alat pembayaran yang paling liquid, ya, dan tersedia di perusahaan untuk transaksi sehari-hari. Itu menurut Fahmi. Kalau surat berharga berdasarkan Fahmi adalah instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal, ya, yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk mendapatkan keuntungan. Surat berharga itu berupa saham, obligasi, ya, surat pengakuan utang, ya, yang diterbitkan oleh pihak ketiga. Kalau Kashmir menyatakan bahwa surat berharga itu adalah alat atau dokumen yang dapat dipindahtangankan dan biasanya digunakan sebagai sarana investasi atau pembiayaan. Tuh. Surat berharga itu meliputi saham, obligasi, sertifikat deposito. Kemudian menurut Imade Sudana, surat berharga adalah surat atau dokumen yang memberikan hak tertentu kepada pemegangnya, baik hak klaim atas pembayaran utang, bagian dari kepemilikan perusahaan, atau bentuk lainnya yang dapat diperdagangkan. Oke. Peran dari kas dan surat berharga dalam manajemen keuangan. Nah, kalau manajemen kas ya, dianya itu pengelolaan kasnya itu efektif, maka ini dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut memiliki likuiditas yang cukup gitu ya dalam menjalankan ke operasional sehari-hari gitu. Jadi lancar ya dalam hal penerimaan kasnya, pengeluaran kasnya gitu kan. Ya, jadi yang bagus tuh nggak boleh terlalu berlebih juga gitu kan, dan juga nggak boleh kekurangan. Kemudian pengelolaan surat berharga ya ini membantu perusahaan dalam memperoleh pendanaan tambahan ya dan memaksimalkan pengembalian investasi jangka pendek. Motif untuk menyimpan kas dalam manajemen keuangan ada 4-5 motif, yaitu motif transaksi, motif pencegahan ya, motif spekulasi, ada juga motif insentif dan ada juga motif investasi. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan surat berharga ya. Kita lihat dulu gimana tingkat resikonya nih ya. Kemudian tentu saja imbal hasilnya returnnya yang bagus ya. Jangka waktunya bagaimana nih? Ini juga harus dilihat gitu kan. Panjang atau pendek. Likuiditasnya surat berharga ini gimana nih? Gitu kan. Kita lihat juga kondisi ekonomi atau pasar. Ini kalau misalnya lagi terjadi inflasi yang tinggi, apa pas nih kita mengambil surat berharga ini gitu kan. Itu kita harus pikirkan. Kemudian juga kembalikan lagi nih niatan awalnya kita berinvestasi untuk apa sih sebenarnya. Kemudian juga bagaimana nih reputasi penerbit surat berharga dan juga faktor-faktor pajak gitu ya. Jadi ini nggak usah, ini nggak usah. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kas. Yang pertama adalah tingkat penjualan dan pendapatan. Yang kedua adalah kebijakan pembayaran dan penerimaan. Kemudian yang ketiga adalah periode siklus kas dan juga kondisi ekonomi dan suku bunga. Oke, ada macam-macam metode manajemen kas. Yang pertama adalah tight cash management ya. Artinya perusahaan itu meminimalkan jumlah kas yang dimiliki dan lebih memilih untuk berinvestasi dalam aset yang lebih produktif. Kemudian yang kedua adalah loose cash management gitu atau kas yang longgar. Loose itu kan longgar. Eh, Perusahaan itu mempertahankan saldo kas yang lebih besar gitu untuk memastikan mereka selalu siap menghadapi kebutuhan yang besar. Nah, kebanyakan sih yang moderate ini ya.
Jadi dia itu menjaga keseimbangan gitu kan, yang cukup gitu untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan berinvestasi pada instrumen yang memberikan pengembalian lebih tinggi. Langkah-langkah ya manajemen kas. Yang pertama ngelola penerimaan kasnya, kemudian mengelola penerimaan kas tentu saja kan mengoptimalkan nih cara perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan gitu kan. Itu kan banyak nih gitu kan caranya. Bisa transfer gitu kan. Bisa juga menerima juga cek, pembayaran elektronik, QRIS gitu kan. Di intinya agar supaya konsumen ini gampang nih gitu ya untuk membayar gitu kan. Kadang transfer aja gitu. Sekarang udah nggak keren transfer ya, orang biasanya pakai QRIS, pakai apa gitu ya. Jadi kalau kurang ini juga kita kurang disukain ya. Jadi ini juga harus diperhatikan ya untuk metode pembayaran. Kemudian pengelolaan pengeluaran kas gitu ya juga harus yang efisien dan tepat waktu gitu kan. Kemudian direncanakan juga nih arus kas atau cash flow forecasting. Kemudian juga menggunakan instrumen keuangan, misalnya deposito berjangka, surat berjangka, investasi jangka pendek gitu ya. Nah, ini contoh peran teknologi nih dalam manajemen kas ya. Jadi sekarang nggak manual orang pakai nggak pak manajemen kas nggak bisa digunakan cara manual. Kita harus juga melek dengan teknologi gitu kan. Jadi contohnya sudah banyak perangkat lunak seperti QuickBooks gitu, Zero SIP gitu kan. Ya, untuk sistem perangkat lunak akuntansi, untuk sistem manajemen kas elektronik bisa menggunakan Fiserv gitu ya, Oracle Cash Management gitu kan. Kemudian juga untuk fasilitas m-banking gitu ya, selain dom transfer, kita juga ada e-wallet gitu, ya kan. Bisa juga GoPay, OVO tuh bisa bayar segala macam loh gitu sekarang nih. Kemudian kalau untuk peramalan arus kas itu kita bisa menggunakan float atau cash flow tool gitu kan. Kemudian blockchain ini juga digunakan ya untuk manajemen kas gitu. Contoh kayak Ethereum gitu. Kalau VeChain ini baru kali ya Ethereum nih yang sering dengar Ethereum ya. Kemudian cloud computing untuk penyimpanan dan akses data. Gitu. Gunakan Google Drive ya, Microsoft OneDrive atau Dropbox ya. Unsur-unsur manajemen kas ini teman-teman. Perencanaan, pengendalian, pengelolaan kas. Nah, penyusuran anggaran kas mulai dari estimasi penerimaan kas, kemudian pengeluarannya gimana, kemudian membandingkan penerimaan dan pengeluaran dan itu menjadi anggaran. Contoh penyesuaian, iya. Nah, seperti ini. Jadi ada penjualan tunai nih ya dari Januari sampai Juni nih contohnya. Kemudian ada piutang ya, piutang berarti orang utang sama kita nih, ya kan? Kemudian ada penerimaan lain-lainnya. Nah, estimasi pengeluarannya nih, pembelian bahan baku, gaji, upah ya, biaya pemasaran, biaya administrasi operasi, administrasi dan umum, kemudian juga untuk baik pajak ya. Nah, ini tabelnya seperti ini. Nah, ini nanti tolong dipelajari, dicermatin ya, gitu nilai-nilai ini dari mana, silakan ya. Nah, ini rincian utangnya, silakan nanti kalian pelajari dulu ya, seperti ini ya. Dipelajari lagi, dibuka lagi PP-nya. Kemudian pengumpulan dana ya, itu ada eh, fungsinya gitu kan. Kemudian safety level of cash balance gitu ya. Apa sih adalah tingkat aman dari saldo kas yang merupakan saldo kas minimum yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi resiko kesalahan saldo kas. Jadi harus ada safety dari cash balance. Jadi ada safety-nya gitu. Jadi ada disisain gitu agar supaya bisa melindungi dari resiko-resiko. Hmm. Rumus menghitung kas minimum atau safety level of a cash balance adalah jumlah hari yang diinginkan dikali dengan rata-rata hari pengeluaran. Contohnya adalah ini, manajer buka usaha menetapkan bahwa safety level of cash balance harus cukup untuk menutup pengeluaran selama 7 hari. Di pengeluaran rata-rata mencapai 570, ya kan? Kita kaliin aja 7 kali 570. Jadi ya harus disediakan 3.990. Selama 3 hari di puncak,
Kemudian pengeluaran yang berturut-turut sekian, rata-ratanya 650. Dari mana nih? Dari dijumlah kemudian di rata-rata. Jika diinginkan 5 hari, berarti 5 kali 650. Ya, gampang. Metode manajemen kas ada dua metode. Ada metode Baumol. Baumol menyatakan bahwa kebutuhan akan kas dalam perusahaan mirip dengan pemakaian persediaan. Terus si model Miller dan ORR itu bagaimana jika penggunaan kas per hari tidak konstan, ya. Kemudian dia juga menyatakan bahwa perusahaan itu perlu menetapkan batas atas dan batas bawah. Penentuan kas optimal, metode Baumol, bahwasanya pemakaian kas itu selalu konstan setiap waktu, dapat biaya pesan, yaitu biaya komisi pedagang efeknya, gitu kan. Kemudian juga terdapat juga biaya simpan, yaitu bunga yang hilang. Ini metode Baumol ya, ini grafiknya, gitu. Rumusnya C sama dengan akar dari BT, 2 beta dibagi I, ya. C-nya adalah kas yang optimal, B itu adalah ini harusnya B kecil ya, B besar lebih konsisten gitu, B besar. Biaya tetap transaksi, T-nya adalah kebutuhan kas selama periode tertentu dan I adalah tingkat bunga. Nah, ini rumusnya, rumus dari soal ini digunakan ya, begini. Iya, nanti bisa dipelajarin ya, teman-teman. Oke, saya capek banget bener ngomong terus. Ini bisa dipelajarin semua nih, teman-teman ya. Tidak ada latihan kan? Oke. Oke, karena kebetulan saya setelah ini ada kelas lagi ya nih, sudah nabrak lama. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita akhiri ya, sampai jumpa. Silakan dilihat sesi ke-11 sudah ada modul terbaru. Saya akhiri perkuliahan ini atau ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Ada tidak? Enggak ya, aman ya. Aman Bu, cukup Bu. Pas Bu. Nunggu apa? Nunggu nilainya sabar ya. Mohon bersabar teman-teman ya. Pokoknya sebelum Ya aman Bu. tahu nilainya. Pas. Yang jelas kalau ngerjain pasti dapat nilai ya. Kalau merasa ngerjain pasti dapat nilai. Iya Ibu. Akan ada nilai eh, saya kalau salah pun juga nggak kasih nol kok nilainya gitu pasti ada nilai ya. Oke, terima Makasih kasih. Bu. Terima kasih. Foto bersama dulu ya teman-teman karena ini buat dokumentasi. Ya, baik. Kita mulai ya teman-teman. Mau ikutan nggak nih yang lain? Saya tunggu. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Oke. Slide 2 teman-teman. Yuk, kita mulai. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak atas kebersamaan hari ini Ya makasih Bu. dalam pertemuan. Oh Sama-sama. ya, saya ingin nyampaikan gini ya, teman-teman. Ini saya selesaikan dulu. Hmm.